Oke, jadi apa nih Hen? Eh, Wen, yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Ya, gini, Hmm. Mbak. Kemarin kan saya mencoba melamar di beberapa perusahaan melalui job portal gitu. Nah, di dalamnya itu ternyata ada banyak hal yang saya dapat dari luar. Salah satunya adalah bentuk CV, karakter CV. Dalam hal ini bisa kadang orang mengatakan ada CV ATS, ada juga yang menggunakan CV kreatif. Nah, dalam hal ini saya tuh kebingungannya apakah CV ATS itu cukup hanya deskrip saja secara umum atau boleh menyematkan foto dan tentunya dalam penggunaan bahasa CV ATS juga sangat membingungkan, Pak. Apakah yang terdetek itu hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga dapat dideteksi oleh ATS? Oke, menarik ya. Jadi untuk case jawaban singkatnya gini dulu. Untuk case melamar pekerjaan pakai portal karir, ya portal karir apapun, kuncinya itu dua. Pertama, kelengkapan profilmu di portal karir tersebut. Kedua adalah CV ATS friendly berbahasa Inggris. Ini jawaban generalnya gitu dulu. Ya, jadi kalau aku langsung ke kesimpulan, inti ya, yang penting dua ini dulu. Jadi kelengkapan profil di portal karir tersebut, kelengkapan info. Yang kedua itu adalah CV-nya. Paling gampang CV ATS berbahasa Inggris. Oke, aku jelasin satu-satu. Kelengkapan profil ini dibutuhkan untuk banyak portal karir. Kenapa? Karena banyak informasi yang ada di portal karir tersebut, khususnya di akun masing-masing orang, yang informasinya itu akan diekstrak, akan coba dicocokkan dengan itu ya. Ibaratnya tuh tampilan portal karirnya rekruter gitu. Rekruter itu nyari yang kayak gini, nanti akan muncul sistem rekomendasi seolah-olah, oh Anda nyari yang kayak gini, nih kita ada rekomendasi nih, ada akun kandidat semacam ini gitu. Untuk ditarik dari yang ibaratnya yang melamar-melamar gitu ibaratnya. Nah, di sini penting sekali. Kenapa kok harus lengkap? Karena tadi di dalam kelengkapannya itu akan muncul kata kunci, keyword atau mungkin frasa kunci. Frasa kunci yang dibutuhkan untuk ya mendeskripsikan bahwa saya mampu di posisi tersebut gitu. Misalkan di kualifikasi butuh orang yang pernah ini, mampu ini, bisa ini, terbiasa dengan ini, bla bla bla. Tapi di profilmu juga sama. Ya, kebisaan, pengalaman kamu macam-macam, kamu tulis di portal tersebut, di akun tersebut, akun milikmu pribadi. Sehingga kalau match gitu ya, maka kan bagus gitu. Ibaratnya paling gampang gini. Kamu kan bisa subscribe sistem apa ya, recommendation. Misalnya kalau ada portal karir tertentu, kamu kan bisa ya subscribe misalkan kalau ada loker-loker tipe gini dikirim ke emailmu gitu. Nah, ini coba sudut pandangnya dibalik di rekruternya juga. Ini ada kandidat-kandidat dan kualifikasi sesuai yang kamu butuhkan gitu. Tapi ya nggak ke email juga gitu, ke tampilannya dia gitu. Nah, inilah pentingnya kelengkapan profil. Jadi nanti biar dicocokkan itu gampang. Selain itu, kelengkapannya adalah kelengkapan profil dari akun portal karir tersebut, dia bisa digunakan untuk membackup informasi yang tidak bisa kamu tulis secara terlalu panjang, selalu dijabarkan, secara didetailkan, karena keterbatasan CV gitu. Jadi di CV-mu itu misalkan 1 sampai 3 halaman. Kan CV boleh 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Tapi karena suatu hal, kamu akhirnya memutuskan, oke lah CV-ku 2 halaman aja. Tapi dari 2 halaman itu, pastikan informasi yang kamu masukkan itu udah kamu pilih. Oh, yang ini aku tulis begini, 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 begini. Nah, barangkali di situ masih ada informasi penting lain yang belum kamu tulis secara lengkap atau nggak kamu masukin. Karena belum atau bukan merupakan prioritas yang ingin kamu tampilkan atau sodorkan di CV. Nah, kalau nggak ketulis, enaknya tulis di mana? Ya, paling gampang salah satunya adalah di profilnya portal karirmu itu. Jadi, ibarat di CV-nya nggak ada, di info profilnya itu ada, gitu. Ya kan? Beberapa portal karir kan bisa kayak gitu. Jadi, ngelengkapi profil, upload CV, nanti akan dilihat di situ. Barangkali ada yang duplikat, jadi di CV-nya ada yang diupload, yang di profil ada, tapi kan mungkin ada yang nggak ada.
Nah, itu gunanya tuh untuk kayak gitu. Jadi nanti akhirnya kalau informasi itu diekstrak dari informasi yang ada di akunmu atau di CV-mu, mereka akan saling backup, saling melengkapi kayak gitu dan akan tetap menarik saja gitu ya. Itu dari sisi kelengkapan portal karir, sorry, kelengkapan akun ya dari portal karir tersebut. Yang kedua terkait dengan CV. Kalau kita case-nya itu adalah menggunakan portal karir, maka silahkan gunakan CV yang dapat mudah tidak hanya untuk difilter pakai mata rekruter, tapi mudah dideteksi atau dibaca oleh sistem. Karena sampai detik ini belum ada data yang di-share yang ibaratnya daftar perusahaan-perusahaan yang sudah atau selalu menggunakan applicant tracking system kayak gitu. Nggak ada gitu. Tapi kita yakin ada perusahaan yang sudah memiliki itu, ya kan? Sehingga untuk mengantisipasi, kita siapkan CV, di mana CV kita mau diproses pakai sistem dulu atau diproses pakai mata, itu tetap memudahkan. Kalau mau langsung pakai mata dibaca juga gampang dibaca, ya kan? Kalau mau dibaca oleh sistem juga gampang dibaca oleh sistem. Oke? Okay? Nah, kalau misalkan mau dibikin ATS friendly, dipersilahkan. Kayak tadi aku bilang ya, aku rekomendasiin pakai ATS friendly. Kaidah ATS friendly kayak biasa nggak masalah. Mau kasih foto atau enggak juga nggak masalah. Bahkan kalau ada fotonya juga tidak akan terlalu mengganggu. Misalkan kamu insertnya tuh kayak text wrapping gitu. Jadi kalau pakai Word, kamu bikinnya pakai Word, di insert picture, klik kanan, text wrapping, pilih yang square gitu misalkan. Atau yang beberapa kali ada yang si fotonya ditaruh di atas, terus teksnya mulai di bawahnya gitu itu nggak masalah gitu. Mau nggak ada fotonya juga nggak masalah kayak gitu. Nah, masalahnya ada beberapa kosakata-kosakata yang ada di sistem ATS itu yang dia itu menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Oke, tapi ada juga yang bisa di-tag yang pakai bahasa Indonesia. Tapi karena masih aku nyari sumber ya, belum belum banyak ya yang menyebutkan dari sekian banyak yang punya sistem ETS aja nggak ada, apalagi yang lebih detail kan. Yang mampu ngedetek bahasa Inggris berapa, bahasa Indonesia berapa. Tapi sebenarnya memang karena applicant track ini kan dari luar ya gitu. Berarti kan pasti akan mengadopsi menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris gitu. Sehingga silahkan siapkan bahasa Inggris aja nggak masalah. Kayak gitu. Nah, kalau memang nanti akhirnya kamu mau uji, juga nggak masalah gitu. Misalkan, kan kamu punya dua CV tuh, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kamu sehari ngirim lamaran misalkan dalam waktu 4 jam. Coba 2 jam pertama kamu lamar pakai bahasa Indonesia semua. Terus 2 jam kedua kamu lamar pakai bahasa Inggris semua, sama-sama ETS. Nggak apa-apa, buat diuji. Karena masing-masing orang butuh journey-nya masing-masing untuk mengetahui mana yang lebih efektif. Oke? Bahkan ada yang bilang, tapi ini nanti ya gitu. Dibikin ETS friendly, panggilan malah menurun juga ada. Gitu. Ya kan? Nggak masalah, diuji dulu. Nah, tapi kita harus ingat, jangan hanya berpatokan pada tadi, menggunakan portal karir dan menggunakan CV ATS friendly. ATS friendly itu namanya friendly itu kenapa sih? Karena gampang gitu ya. Mempermudah untuk dibaca oleh sistem. Tapi kita harus sadar, walaupun akhirnya dibaca oleh sistem, akhirnya yang proses ya tetap mata manusia juga kan, orang-orang juga gitu. Nah, di sini kamu harus paham bahwa walaupun mudah dibaca oleh mata atau oleh sistem, kalau informasi yang dicari nggak ada, ya tetap aja di skip juga gitu. Kamu punya botol, ini mudah dibuka, ya kan? Terus ada botol lain tuh misalkan. Nah, aku ada gini, ini juga mudah gitu. Nah, aku cari yang rasanya rasa kopi. Ini mudah dibuka, tawar. Ini ya agak susah misalkan. Tapi ini rasanya aloe vera. Padahal aku nyari yang rasa kopi. Jadi percuma gitu. Mau pakai kreatif atau ATS friendly, gampang dibaca. Tapi kalau informasi yang dicari nggak ada. Nah, masalah definisi nggak ada itu nggak cuma satu. Ada nggak ada tuh karena kamu nggak punya kemampuannya. Oke? Ada yang nggak ada itu karena kamu punya, tapi nggak kamu tulis. Ada yang kamu punya, sudah kamu tulis, tapi ditulis seadanya.
ya kan? Ada juga kamu punya, kamu tulis, tapi nggak kebaca. Nah kan macam-macam nih faktornya, gitu. Itulah kenapa kok dibikin ATS friendly kalau menggunakan platform portal karir gitu, agar bisa meminimalisasi kemungkinan tidak terbaca, gitu. Jadi jangan sampai kamu dianggap nggak bisa hanya karena tidak terbaca. Jadi itu adalah ya penjelasan generalnya semacam itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita diskusi aja, ngobrol santai. Itu Pak, kan tadi dikatakan bahwa itu nggak muncul. Nah, nggak munculnya itu kan ada beberapa faktor. Salah satunya tidak terbaca. Nah, penyebab tidak terbaca ini, Pak, biasanya tuh disebabkan karena apa ya? Apa pemilihan kata yang kurang tepat atau seperti apa? Gini, kalau nggak terbaca itu kan biasanya karena kamu nulis kata gini ya, dalam bentuk gambar, simbol, tabel, grafik, insert text box gitu. Kemudian desain-desain ornamen-ornamen aneh. Atau bahkan mohon maaf nih, kamu bikin CV formatnya ATS friendly, tapi kayak maaf kayak di Canva atau di suatu platform yang akhirnya diekspor sebagai gambar. Gambar tersebut di PDF-in. Ya percuma formatmu udah format ATS friendly, jadi kayak gambar dibikin PDF gitu. Yang bener tuh ya Word dibikin PDF misalkan. Jadi ATS friendly itu lebih dari sekedar desainnya minimalis, bahasa udah Inggris, nggak ada ini. Nanti kamu akan menemukan, coba sharing sama teman-teman kamu. Formatnya udah ATS, tapi tetap kadang nggak optimal ngebacanya. Iseng, buka filenya PDF, terus kamu di blok, di klik kanan. Bisa nggak CV-mu tuh di blok? Ini nggak, aku belum pernah ngelihat konten sampai detik ini ya, atau ada yang sharing gitu, bahwa salah satu untuk optimasi tadi, cara nge-QC-nya tuh, teksnya tuh bisa di blok, dan kalau di drag ke bawah, ngebloknya tuh urut, kayak gitu. Ya kalau nggak bisa kayak gitu ya tadi belum optimal. Ini di luar di luar faktor-faktor tadi ya, yang ibaratnya informasinya nggak ada ya, kayak gitu. Jadi nanti Jadi, dipastikan dulu. jadi saya tahu Pak, kenapa kok CV saya itu nggak terbaca ya karena saya menggunakan text box yang CV pertama. Di beberapa perusahaan itu saya menggunakan CV dengan di dalamnya ada text box. Mungkin karena itu ya Pak, tidak terbaca. Jadi gini, kita nggak bisa menduga kamu nggak ada respon atau responnya slow atau panggilan cuma dikit itu karena 100% masalah text box di CV. Itu kesimpulan yang terlalu buru-buru gitu buat aku. Ya, kita kalau mau menilai itu harus komprehensif, nggak serta-merta gara-gara itu juga gitu. Itu cuma salah satu faktor. Jadi dalam proses rekrutmen itu tidak ada yang namanya faktor dominan gitu. Oh iya ini gara-gara CV-ku textbox nih atau gara-gara aku ngasih foto, oh gara-gara ini belum tentu juga kayak gitu. Faktornya tuh macam-macam, ya kan? Nah, karena kita memang tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan sama mereka dalam tanda kutip pihak perusahaan dan kita nggak bisa baca pikiran mereka dari jauh apa yang sudah terjadi gitu. Maka kan kita kan coba coba menangkap ya dari feedback yang ada gitu. Tapi nanti kita harus cek ulang gitu. Nggak serta-merta gara-gara satu text box terus menghancurkan segalanya itu nggak bisa. Sama kayak tahap-tahap yang lain ya. Kamu menghadapi suatu tes interview terus kamu nggak lolos ke tahap selanjutnya belum tentu gara-gara interviewnya nggak bagus gitu. Karena yang dinilai nggak cuma tahap interview, mulai dari screening CV, psikotes, dan lain-lain gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan itu mungkin salah satu faktornya ya mungkin. Ingat ya, ETS friendly itu hasilnya itu pencocokan korelasi itu kan prosentase istilahnya sekian sampai sekian gitu. Jadi bahkan CV kreatif itu kalau kamu mau di run ke sistem ATS itu ya tetap menghasilkan skor gitu. Cuman kan skornya kan nggak optimal nih gitu kan gitu. Jadi sebenarnya tadi nggak bisa langsung dinilai bahwa oh ini gara-gara ada text box itu. Tapi kalau memang ada text box ya at least kamu tahu bahwa itu nggak boleh gitu. Karena kalau text box itu bahkan bisa di drag, bisa di blok, dia akan urut kalau di dalam text box tersebut. Nanti kalau kamu iseng aja di blok, pindah text box, nanti yang sini tuh bisa ke drag, ke blok, sini tuh hilang bloknya, atau yang lain-lain lah, loncat-loncat gitu. Ini nggak bisa gitu. Padahal paling, aku sering ya bilang sama teman-teman bahwa kalau mau bikin CV ATS File itu, pakai Word aja udah,
Orang kalian udah kebiasa nulis tugas akhir, nulis paper ini itu, nulis skripsi. Masa CV cuma 1 sampai 3 halaman pakai Word aja nggak bisa? Pasti bisa, aku yakin 100%. Tinggal ditulis, enak, terus mainin tata letaknya udah, dan lain-lain lah gitu ya. Mainin highlight tuh kayak mana yang di bold, uppercase, ganti warna, underline, italic, bla 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 gitu. Udah, ekspor, di save PDF, selesai. CV ATS Friendly, sesimpel itu. Nggak perlu ada template-template, pakai template ini itu, tools yang susah-susah, nggak perlu gitu. Yang penting tadi kita udah paham dulu. Nah, ini adalah cara yang mudah ya sebenarnya untuk kemungkinan meminimalisasi tadi, kemungkinan nggak terbaca karena unsur-unsur unsur-unsur standar CV ATS Friendly-nya nggak terpenuhi gitu. Oke, ada apa lagi yang bisa kita diskusikan? Boleh banget kita diskusi. Jadi yang aku bilang boleh nggak langsung dipercaya, boleh ya, dipraktekin dulu ya. Kayak gitu ya. Baik, Pak. Kemudian saya kan banyak menemukan lowongan pekerjaan, Pak ya. Mm-mm. Nah, dalam lowongan pekerjaan itu, Pak, kadang tidak ada yang tidak menggunakan domain perusahaan yang valid lah misalkan. Mm-mm. Terus kemudian juga ada lowongan pekerjaan itu yang nggak kredibel, yang tidak menyebutkan itu PT apa, sehingga kita tidak bisa mendeteksi itu pekerjaannya benar ada atau tidak lowongan pekerjaan itu. Apakah itu hanya unsur penipuan atau seperti apa? Oh, menarik ya pertanyaannya. Dua hal ini ya sebenarnya tuh bisa digabungkan dalam satu kalimat bahwa ada cara yang harus dilakukan oleh seorang job seeker sebelum memutuskan melamar kerja. Paling gampang tuh apa sih standar? Informasi standar aja dulu dipenuhi gitu. Yaitu apa? Kita tahu soal perusahaan ini, ya kan? Kemudahan memperoleh informasi soal perusahaan dan lokernya itu harus seimbang. Bahasa simpelnya gitu. Jangan sampai nyari lokernya gampang, bisa ditemukan di mana-mana. Nyari info soal perusahaannya setengah mati gitu. Nah, ini langsung buat jaga-jaga tanda tanya kayak gitu kan. Oke. Jadi kalau begitu kita melihat suatu info loker, terlepas di platform manapun, kapanpun gitu, kita harus cari tahu dulu nama perusahaannya. Nyari tahu nama perusahaan ini tuh bisa nanya dulu ke yang posting, ya kan? Nanya dulu ke orangnya, ke akun ini itu, cek di sosmednya, cek di website sana sini mungkin, atau di macam-macam. Ditanya dulu, pokoknya cari tahu dulu nama perusahaannya. Kalau kita nyari tahu soal nama perusahaannya itu nggak bisa, saranku udah skip aja. Kenapa? Ya kita harus coba kita pikirkan ya. Kok aku nyari info lokernya gampang, buat cari tahu nama perusahaannya susah. Terus yang posting siapa? Yang bikin siapa? Atau nggak usah gitu deh. Orang ini posting, akun ini posting loker, ya kan? Tapi owner dari loker tersebut susah aksesnya. Bahkan dia ditanya tuh nggak jawab, gitu. Nah terus berarti dari siapa? Gitu. Ini definisinya aku luasin lagi nih, karena belum tentu perusahaan. Barangkali aku entrepreneur, aku nyari karyawan jadi admin sosmedku buat kerja di rumahku gitu. Kan nggak harus ada nama perusahaan misalkan. Ya sama. Ini misalkan dibutuhkan ini ya untuk ini silahkan hubungi ini. Oke, ini perusahaannya apa atau untuk siapa gitu. Nggak dijawab, gue kasih tahu. WA aja Kak gitu. Aku sih no kalau kayak gitu. Gitu. Karena kemungkinannya kalau nggak loker yang palsu, nggak valid, ya mungkin loker asli yang mungkin kurang layak kamu perjuangkan. Karena informasi basicnya aja nggak bisa dicari. Informasi basicnya aja kan sesuatu hal yang wajar gitu di awal kita tahu kita ingin bekerja untuk siapa, nama perusahaan apa. Itu kan bukan informasi yang konfidensial, yang rahasia gitu. Kok nggak dikasih tahu gitu, ya kan? Kenapa aku bisa merekomendasikan itu? Karena masih banyak loker yang lain. Itu aja. Oke. Ini terkait dengan perusahaan. Jadi kamu harus tahu dulu nama perusahaan, jabatan, dan lain-lain gitu. Termasuk nanti
Kamu validasi. Validasi itu ya ngecek ke websitenya. Di websitenya nggak ada ke official sosmednya, ke IG official atau LinkedIn-nya. Di akun LinkedIn-nya nggak ada, cari HRD yang ada di LinkedIn juga gitu. Kalau nggak bisa lagi tanya sama orang yang tahu gitu. Bahkan kamu kan ada di grup locker, di grup locker aja teman-teman aku ada lihat info locker ini asli nggak ya gitu. Banyak sekali teman-teman yang kebalik caranya. Ada locker asal kirim, nggak divalidasi dulu, begitu ada panggilan baru ditanyain. Ini sih teman-teman, aku dapat panggilan ini asli nggak ya? Ya aku balikin lagi, loh kamu sebelum ngelamar udah dicek belum? Itu perusahaannya asli nggak gitu? Kok kebalik gitu? Ya kan? Kecuali udah dicek, terus ada panggilan meragukan. Ini nyambung ke tempatku yang nomor dua. Kok ada, aku ngelamarnya begini, udah aku cek, tapi kok panggilannya begini, ditanyakan lagi. Atau kamu udah ngelakukan cross check tapi masih belum yakin. Boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau ada di grup loker kan aku jarang ya langsung jawab atau teman-teman juga jarang jawab langsung gitu ya. Karena buat edukasi, jangan kayak asal kirim nanti untuk validasi udahlah lempar ke grup gitu. Nanti kamu nggak pinter-pinter. Karena suatu saat kamu akan jadi orang yang akan ditanya sama orang yang lebih beginner lagi gitu. Kak ini asli nggak ya lah kalau kamu nggak mengasah diri untuk lebih jago nanti ditanya sama adik-adik kamu, ponakan-ponakan kamu gimana ibaratnya gitu kan. Gitu. Jadi langsung cari tahu dulu. Nah, sekarang balik tuh ya. Kamu harus fokus, pokoknya begitu ada info locker, informasi basic tuh kamu harus tahu. Ini perusahaannya apa, websitenya apa, asli nggak ya? Coba tanya, cari di sosmed atau website atau tanya rekruternya. Oke, udah, oke, 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 kirim gitu. Dicek dulu keaslian dan kelengkapannya. Kalau enggak, ya udah tadi harus cari tahu. Kamu harus curiga gitu. Jangan dalam tanda kutip jangan gelap mata hanya karena posisi ini pengen kamu isi. Atau nama perusahaannya malah ada, tapi kamu nggak cross check dulu. Barangkali itu orang yang ngaku dari situ, ya barangkali mereka abal-abal gitu. Kamu harus cek. Nanti aku ajarin secara detail. Setelah itu balik lagi ke domain email ya misalkan. Jadi gini, beberapa lowongan pekerjaan memang akan menggunakan domain emailnya perusahaan tersebut gitu ya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa setiap loker yang pakai Gmail pasti palsu, nggak bisa. Karena banyak loker yang ibaratnya kayak gitu. Beberapa akan ditemui loker-loker yang ngarahin ke Gmail, tapi itu Gmail ke Gmailnya recruiter misalkan, gitu. Nah, kita kok bisa tetap pede ngirim lamaran bahkan dia domainnya nggak ke domain perusahaan, tapi ke Gmail ya karena kita udah cross check ke tempat-tempat yang lain, gitu. Di share di sini bentuknya Gmail gini gini gini, terus setelah recruiter ternyata recruiter juga nge-share-nya Gmail gitu. Kita udah validasi gitu. Ternyata info misalnya di grup lokerku nih, kamu nanti kalau udah agak lama atau kamu nanti udah lama pasti tahu. Kenapa ya? Kok aku nge-share loker bahkan ada yang Gmail juga ada yang aku share. Ya karena udah valid gitu. Jadi nggak bisa kita kayak oh ini Gmail berarti palsu nggak bisa. Karena aku juga udah lumayan sering nemuin yang seolah-olah nama perusahaan apa.co.id ternyata palsu gitu. Dan itu tadi ya butuh cross check aja, cross check multi channel aku nyebutnya. Begitu ada locker, cek di sini, 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 bahkan Google Maps, ulasan-ulasan orang-orang gitu. Bahkan kalau perlu alamat emailnya kamu search di Google, alamat emailnya kamu copy paste, copy paste masukin ke LinkedIn gitu untuk cek ulang gitu. Biar ibaratnya informasinya tidak disalahgunakan sama orang-orang yang ngaku ngaku dari perusahaan tersebut gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi nggak pertanyaan yang ingin didiskusikan? Semoga barusan cukup jelas ya. Cukup jelas. Terkait ketika kita merespon, kan kadang kita dikirim email tiba-tiba sekarang, terus tes psikotesnya nanti malam. Nah, berhubung kita nanti malam tuh ada kendala, Bapak, apakah itu ada saran bagaimana cara menyampaikan kepada rekruter? Oke, kalau untuk case semacam tadi, gitu ya, untuk case semacam tadi, balik lagi ya, dicek dulu valid enggaknya lokernya, gitu. Karena ibaratnya cukup jarang ya ada psikotes yang dikerjakan malam itu juga. Bahkan kalau memang ada
dikerjakan malam, dia akan memberitahukan dalam bentuk rentang waktu. Jadi ini adalah soalnya, linknya sekian banyak, kerjaannya gini gini gini, cara ngerjainnya gini, kerjakan maksimal hari ini jam sekian. Dan itu kadang tuh overnight gitu, sampai besoknya gitu. Jadi kalau yang harus dikerjakan malam itu juga itu cukup jarang ya kayak gitu. Jadi at least lockernya dicek dulu. Tapi pun misalkan setelah kamu cross check macam-macam, ini lockernya memang asli, maka ya kamu harus sadari dulu bahwa suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai tingkat keseriusannya berdasarkan kesiapan kamu untuk mengerjakan apapun itu tahapnya. Oke? Gitu. Kamu akan diukur. Wah, kalau memang kamu beneran pengen, kamu mesti pengen segera, pengen buru-buru. Bener nggak sih? Kayak gitu. Benar. Gitu. Pasti itu. Tapi kalau memang ada kendala, gitu, ya, ada kendala karena suatu hal, maka silahkan sampaikan bahwa nggak bisa dikarenakan alasannya apa. Tapi alasan itu harus jelas. Nggak ada tuh yang alasan namanya dikarenakan suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya tidak bisa. Apa itu? Berarti ini nggak lebih penting, berarti bisa ditinggalkan gitu. Gitu. Dikarenakan hal yang pokoknya ngomongnya tuh bahasanya nggak jelas kayak gitu. Dikarenakan waktu itu aku pernah ada dikarenakan nggak malam ya, dikarenakan satu dan lain hal gitu. Ya apa gitu? Karena nanti susah dibandingin gitu. Misalkan jelas aja gitu. Dikarenakan saya sedang perjalanan karena akan mengikuti wisuda besok pagi. Misalkan, dikarenakan saya sedang melakukan ini karena untuk, jadi bandinginnya tuh jelas gitu. Ini tidak hanya untuk yang malam ya, misalkan untuk siang. Beberapa, ini, ada temen yang sebenarnya nggak bisa tes saat itu karena wisuda. Ada yang wisuda, ada yang gladi bersih gitu. Tapi dia menyampaikan panggilan tes tersebut, minta di reschedule, bilangnya adalah karena suatu urusan yang tidak dapat ditinggalkan, bla 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 gitu. Itu langsung negatif tuh. Itu udah ditunggu hampir satu mingguan, aku lupa inget ya. Itu nggak direspon gitu. Karena alasannya kita langsung mikir, wah jangan-jangan ini nih, jangan ini nih gitu. Ya nggak? Beda nggak kesannya kalau kamu langsung sebutkan saja. Dikarenakan harus mengikuti rangkaian wisuda dari pagi sampai sore di kampus, mohon izin apa diperkenankan apabila untuk saya ingin mengusulkan reschedule dari tanggal sekian jam sekian menjadi tanggal sekian jam sekian gitu. Kan intinya semacam itu. Oh, jadi ini tuh kayak beratnya tuh bobotnya sebanding. Nggak bisa tuh bukan karena hal-hal yang mengada-ngada, karena ini karena penting juga. Sudah kan penting. Di dalamnya kan juga ada, misalkan ibaratnya kamu keterima pun juga kita ada kebutuhan ijazahmu, kita ada kebutuhan kandidat yang benar-benar udah 100% keluar dari kampus tersebut ibaratnya gitu. Gitu ya. Jadi kita harus pertimbangkan dulu tadi, nomor satu, lokernya ini valid atau enggak. Yang nomor dua adalah kita harus cek juga di situ kalau memang mau melakukan reschedule, sampaikan tadi, boleh gitu. Disampaikan, ingin mengajukan reschedule untuk tes ini dari tanggal sekian, jam sekian, menjadi tanggal sekian, jam sekian. Dikarenakan apa? Sampaikan halnya gitu. Dan hal ini yang benar-benar ibaratnya tuh udah nggak bisa di ini lagi, dan ini penting juga ya kayak gitu gitu yang ibaratnya tuh kita sebagai manusia yang membaca email tersebut gitu merasa bahwa oh iya wajar gitu ini memang nggak bisa diiniin gitu, ini udah nggak bisa digeser juga, ini juga penting dan lain-lain, ini kan kayak prioritas tadi ya kan semacam itu. Nah setelah melakukan itu semua ya kita balik lagi gitu ya kan. Kalau misalkan tesnya malam, mungkin pemberitaannya sore atau mungkin di luar jam kerja sesaat gitu. Nah, masalahnya setelah kamu balas itu, rekruternya buka nggak emailnya, buka nggak chatnya, itu juga kayak gitu kan. Tapi ya nggak masalah gitu. Tetap masih bisa diupayakan gitu ya. Iya, Pak. Berkaitan pengiriman lowongan apa? Pengiriman berkas kepada rekruter melalui email. Nah, hal ini kan kadang ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan oleh rekruter. Salah satunya adalah minimal diploma 3 atau minimal S1. Sedangkan untuk postgraduate sendiri terkadang masih belum memiliki ijazah, Bapak. Apakah itu nanti berpengaruh pada apa lowongan yang kita ajukan? Bentar. Surat lamaran yang kita ajukan itu
Kan kadang kita cuma melampirkan itu transkrip, nilai, sama surat keterangan lulus. Gitu. Oke, jadi ibaratnya kamu tuh udah lulus tapi belum wisuda, belum dapat ijazah, baru dapat SKL gitu ya. Oke, Iya. jadi gini ya, faktor yang dipengaruhi oleh SKL gitu dan ijazah itu menurutku pribadi sih kecil ya gitu. Karena masih ada dokumen lain yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan gitu. Ya apa tadi? Ya tadi kalau namanya udah ada SKL, dia kan setara sama ijazah, ya kan? Apalagi udah ada transkrip. Apalagi nanti kamu ditambahin ada portofolio atau sertifikat-sertifikat. Apalagi CV tetap masih bisa dikirim gitu. Jadi jawabannya ya nggak masalah gitu. Untuk beberapa lowongan pekerjaan yang dia itu mintanya tuh strict kayak kirimkan ini tapi disebut gitu ya ijazah gitu. Ya mungkin beberapa memang ada yang cukup berpengaruh di situ bahwa wah ini kita butuh ijazahnya gitu kan. Tapi untuk secara general, secara umum itu untuk loker-loker yang lain banyak yang nggak terlalu berpengaruh. Itulah gunanya diterbitkan SKL gitu. Biar kalian-kalian, biar teman-teman bisa segera lamar kerja atau menggunakan SKL tersebut sebagai ya gitu kan dokumen pengganti administratif sebelum akhirnya menerima ijazah gitu. Jadi nggak apa-apa langsung kirim-kirim aja santai. Iya, Pak. Terus apalagi yang masih belum Saya kira yakin? cukup Pak, untuk general. Apa? Saya kira cukup untuk generalnya. Cukup ya untuk generalnya ya. Oke, di sini aku pengen tambahin dulu ke kesimpulan bahwa CV dan dokumen lain itu tidak hanya harus benar cara membuatnya, tapi cara memakainya. Percuma kamu udah membuat CV dengan baik dan benar, ditulis dengan jujur, lengkap, menarik, update, tapi cara makainya salah. Cara makai itu lebih dari sekedar ngirim email. Kamu harus paham cara ngirimkan lamaran lewat portal B, C, D, E, F, G, cara lewat website gini-gini itu gimana? Itu bener cara bikinnya. Bener cara bikinnya tidak hanya paham cara ngirim di masing-masing channel juga, tapi konsisten gitu kan. Terus jumlahnya juga jangan sedikit-sedikit yang bisa kamu kirim setiap harinya. Kirim aja nggak masalah kayak gitu. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap lamaran yang kamu kirim. Berapa banyak yang udah kamu kirim dalam suatu periode. Berapa yang udah ada respon, berapa yang nggak ada respon, berapa yang responnya cuma ngintip, ngeliat, berapa yang responnya lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang nolak. Lalu bikin action plan. Yang respon diapain, yang nggak respon diapain. Cek ulang kemampuan yang ada pada diri, mana yang udah kamu kuasai secara bagus, tapi fokus juga pada yang kamu udah bisa tapi belum lancar, atau malah kamu belum bisa sama sekali, padahal dibutuhkan untuk posisi-posisi yang ingin kamu masukin. Di situ kamu setiap harinya harus meluangkan waktu, tidak hanya untuk melamar pekerjaan, tapi untuk pengembangan diri, mempelajari yang belum kamu bisa, dan yang udah bisa tapi belum lancar. Gitu ya. Sekarang aku masuk ke sesi detail ya.